Udah nggak rahasia umum lagi kalau yang namanya Rudiana menyembunyikan yang namanya narkoba jenis sabu-sabu. Dibagikan sama siapa? Saya tanya, kamu bisa jawab nggak? Ya, Muhammad Nurdin, ya Nurdin Muhammad, ya dengerin. Kamu tahu nggak Rudiana naruh yang namanya sabu-sabu itu dikasih ke siapa? Nah, ada anak raja nih ya, Nurdin Muhammad. Ada anak raja di Indonesia ini ya, kecanduan narkoba. Godok-godok masalah narkocoy itu. Ya, ada anak raja ya, Masya Allah ya. Masya Allah, matikan dulu lampunya. Masya Allah, itu anak raja. Dijamin dapat diskon 100.000. Wah, paling barangnya itu lagi. Banyak kok. Di promo Guncang 99 dijamin dapat semua. Gak percaya? Cek aja dulu di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Lampunya sinar matahari aja ya. Nurdin Muhammad ya. Ya, Nurdin Muhammad. Ada anak raja ya. Katanya dia itu orangnya kecanduan narkoba. Bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Ya ceritanya awalnya ya 2016 lalu ada kasus yang direkayasa, terus sabu-sabunya entah dikemanakan. Pagi-pagi Bon, jangan omongin orang. Budi Santoso suka-suka gua lah, mau omongin orang mau enggak ya kan. Lah pagi-pagi kamu jangan ngomen, tidur aja sana ya. Ingat Budi Santoso, Indonesia digegerkan ada anak raja kecanduan narkoba. Kamu udah tahu anak rajanya itu siapa? Ya, jangan lupa minum susu ya, Budi Santoso ya, kopi, susu ya, jangan lupa itu. Makanya kalau kata saya kan gini. Ya, kita mengingat kali kasus Rudiana ya. Kalau memang presiden itu mau menyelesaikan kasus ya, terutama masalah kasus Pina waktu itu udah selesai 2016 lalu. Udah selesai, kenapa dia didiamkan saja? Ya, kenapa didiamkan saja? Berlanjut sampai 8 tahun. Ya kan? Nah, begitu, Bro. Nah, ternyata saya bilang sabu-sabu yang ditangkap oleh yang namanya Rudiana melalui kapal waktu itu ya nggak dimusnahkan, ya kan? Nggak dimusnahkan. Nah, saya bertanyakan dikemanakan itu sabu-sabu segitu banyaknya? Ternyata memang Rudiana dilindungi, ya kan? Sampai 8 tahun loh, sampai sekarang aman-aman aja. Dicopot enggak, dibanting enggak. Ya, dia sama yang namanya Aris Papua, sama yang namanya Gugun Gumilar. Nah, kalian masih ingat nggak penjualan yang namanya di kaki 5 itu ya, setoran ya. Jadi istrinya Gugun Gumilar itu memantau dari Indomaret, minta jatah setoran itu, ya kan? Nah sekarang anak raja kecanduan narkoba itu, ya begitu. Nah, kita sambil ngopi dari tadi ketinggalan udah mau habis ya. Begitu, Bro. Kopi dan susu ya, nggak diaduk jadi satu kalau saya orangnya, ya kan? Ada anak raja lo kecanduan narkoba ya. Wajar aja lah Rudiana itu aman, nggak dicopot sementara, cuman semalam doang.
ya kan, dinonaktifkan. Takut, makanya saya bilang yang namanya Raja Jawa ini takut tunduk sama Rudiana loh. Awas lo kata Rudiana. Pecat saya, awas lo ya. Gue bongkar lah. Ya itu kata Rudiana. Ya. Itu. Ya benar enggak kata saya. Kasus Pina itu direkayasa untuk menutupi kasus besar. Ya sekarang contohnya anak raja ya mau jadi pemimpin. Ya, anak raja kok kesandung narkoba. Nah, seharusnya nih ada ide. Cek urin semua ya, tes urin semua itu calon pemimpin itu. Setuju nggak? Ya, kalau kepolisian negara Republik Indonesia ini benar-benar mencintai negara kita ini, mau bersih, calon pemimpin kita, mau wakil, mau bupati, mau gubernur, tes urin semua. Mana yang setuju? Ya, saya harap ya, saya harap calon pemimpin, mau daerah kayak, mau gubernur, wali kota kayak, apalagi itu sebagai calon wapres kayak siapa kayak, tes urin semua, termasuk kepolisiannya semua, ya, nggak harus oknum, semua kepolisiannya itu, ya, mau TNI kayak. Di sini ada Bapak Andika ya, Bapak Andika selagi calon gubernur ya, perintahkan tuh ya anak-anak buahnya semuanya tes urin. Buktikan kalau negara kita ini bebas dari narkoba. Calon-calon pemimpin kita, terutama ada yang mau jadi wapres, ada yang mau jadi gubernur, ada mau jadi wali kotanya, ya, ada wakilnya, wakil gubernur dan segala macam, wakil presiden, calon presiden, tes urin semua. Ya, polisi seluruh rakyat Indonesia ini bila perlu dites urin semua. Kalau mau yang memberikan kejujuran kepada rakyat Indonesia, tes urin, ya, bisa nggak kira-kira kalau mereka itu mengandung pecandu narkoba, terutama calon-calon wakil presiden, calon bupati, calon wakilnya, calon gubernur, wakilnya ini, ya, dites urin kalau positif, kira-kira bisa nggak sih negara kita ini membentuk undang-undang, ya, dilarang positif dari narkoba apa? Kalau mereka pecandu, ya, bisa nggak memimpin negara ini, saya tanya. Ya, bisa nggak memimpin negara ini? Ya, yang nggak ada loh ya nenek-nenek sihir, nenek segala macam sok paling tahu. Ya, anak baru lahir kemarin. Dengar, saya ini udah 52 tahun umurnya, bukan anak lahir baru kemarin. Ingat, calon pemimpin kita mau wapres, kenapa? Kenapa Anda nggak setuju? Kenapa Anda panggil celeng-celeng segala, tai sok tahu segala macam? Ya kan, ini akan saya sebarkan loh. Setuju nggak rakyat Indonesia ini calon pemimpin, terutama wapresnya, presidennya, calon presidennya, kepolisiannya, calon gubernur, calon wali kota, semuanya tes urin. Kalau positif, bisa nggak mimpin negara ini maju? Bisa nggak? Nggak usah pakai yang ditanya, apalagi ada orang nanya, ente punya uang berapa? Saya nggak tanya Anda itu pengalaman kerjanya ada di mana. Ya, pengalaman kerja Anda tamatan apa nggak saya tanya, ente punya uang berapa, itu aja. Ya, semua, ya kan, saya kan bilang DPR enggak Bu, ya semua. Saya bilang tadi apa? Calon legislatif, calon bupati, calon presiden, wakil presiden, semuanya ya, mau calon gubernur dan wakilnya semuanya tes urin. Kalau itu positif, bisa nggak maju? Kira-kira menjadi calon pemimpin, ya. Cuman di Indonesia kalau memang mereka itu dites urin semuanya positif, misalnya, cuman di Indonesia loh ada pecandu narkoba jadi pemimpin, ya. Ada calon pecandu narkoba mencalonkan diri gitu, ya.
Lah iya, ini harus tes urin ya secara live ini ya. Kenapa? Ya masa ada calon pemimpin kecanduan narkoba? Ya, Kalis Maulana, nanti dulu soal-soal IKN ya. Nanti dulu soal-soal IKN. Ini masalah narkoba ya. Jangan mengalihkan pembicaraan saya deh, tai. Ya, tes urin. Ya, calon pemimpin mau legislatif, calon legislatif, bupati, wali kota, ya calonnya maupun wakilnya, capres dan cawapres semuanya tes urin. Salah saya yang bilang begitu. Ya, salah saya yang begitu. Jangan hanya anak raja aja. Lah kalau anak raja aja mencalonkan diri sebagai calon pemimpin, ya kecanduan narkoba. Ya, kecanduan narkoba. Bagaimana memimpin negara kita? Ya, ini udah mulai meradang ini. Pakai sebut kontol segala macam ini orang. Ya kan? Dengerin, Pak. Ya, dengerin. Ya, apa salah kalau rakyat Indonesia ini bunyi ya calon pemimpin itu mau capres atau cawapres, mau calon-calon legislatif, anggota-anggota DPR, DPRD, itu dites urin. Ya, dites urin. Semuanya dites urin. Apalagi itu calon-calon wapres, calon ya namanya wali-wali ya. Ini masalah narkocoy, bro. Masalah narkocoy ini. Masalah narkocoy. Pendukung Abah ya, nggak usah teriak-teriak Abah itu siapa sih Abah? Di sini ada namanya ngejelas, di situ nggak ada Abah Anom apa calonnya di sana. Ya calon wapres itu Gibran, ya kan, calon gubernur no di sana Jawa Tengah itu Andika, Jawa Timur Hopipa sama namanya Bu Risma. Nggak ada nama Abah di situ. Abah dari mana Abah? Kalau ada orang ini teriak ini anak muridnya Abah ini umur Til dengerin ya. Setuju nggak lo kalau yang namanya calon-calon pemimpin di negara kita ini tes urin, terutama anggota-anggota legislatif calonnya, ya wakil daerah, anggota-anggota DPRD calonnya, kemudian ada gubernur dan wakilnya, calon wali kota dan wakilnya, calon presiden dan wakilnya, tuh harus tes urin. Tes urin. Masa ada calon mau menjadi calon pemimpin di sini kecanduan narkoba? Oleng negara kita ini. Ini sejarah. Kalau memang banyak orang di kalangan Polri, ya banyak positif. Di TNI juga banyak positif. Ya apa daya negara kita. Indonesia akan terkenal. Indonesia pecandu narkoba nomor 1 nantinya. Begitu kan? Selain politiknya hancur nomor 1 tuh di dunia sekarang Indonesia, ya nanti kalau emang tes urin ini anggota kepolisian, anggota TNI, calon capres dan cawapres, calon gubernur dan wakil, calon legislatif, ya semua itu pada positif, apa kata dunia? Ya negara kita negara terhebat narkoba berarti begitu, bro. Saya begitu, ya kan? Kalau anak raja aja, ya kecanduan. Ini apa salah saya kasih saran? Ya kasih saran, ya. Yang namanya calon capres mau cawapres, gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, mau itu camat, pak lurah, kalangan TNI, kalangan Polri, itu semuanya dites urin. Kalau ini banyak yang positif, maka terkenallah Indonesia. Terkenallah Indonesia. Pengguna narkoba terbanyak di seluruh negara di dunia. Ya begitu, bro. Nggak kebayang saya kalau calon-calon itu semuanya dites urin positif semua. Indonesia akan meraih peringkat dunia loh. Ya. Ya dah, mana tadi yang komen? Yang sebut-sebut kontol segala macam, ya. Nggak suka kamu kalau saya bongkar begini, Ya. Benar kan?
calon DPR, calon DPRD, calon legislatif, semuanya calon-calon yang mau maju mewakili rakyat. Ini mewakili yang namanya bandar narkoba apa mewakili rakyat, saya tanya. Ya kan? Kalau memang dites urin semuanya orang-orang ini pada positif, apa kata dunia? Ya kan? Indonesia urutan pertama ya pecandu narkoba. Berarti untuk pemimpin ya, calon pemimpin yang lagi kena pecandu narkoba itu kalau mau beli ya udah nggak usah jauh-jauh mah, datang aja ke Solo. Nggak usah jauh-jauh bro ya, itu bro. Apalagi tadi ada orang sarankan calon-calon pemimpin, mau itu legislatif, DPRD atau DPRI 1 ya kan. Calon capres dan cawapres, terus siapa lagi, wali kota, gubernur, camat, lurah, saya bilang tes urin semua. Meminta kita ya suruh yang namanya ulama atau kiai yang tesnya. Ya nggak bakal percaya. Banyak loh yang model-model orang-orang yang menjelma jadi ustadz itu punya ekstasi, pabriknya pula. Ya kan? Kalian mau tahu nggak? Ya. Wah, Agus Gilar panik, teriak panik loh. Ya. Saya meneriakkan dari 2000 hampir 2500 penonton ya di YouTube ini, teriak-teriak semuanya setuju kalau mereka itu dites. Kok yang dibilangin orang yang mengangkat yang namanya setuju atau enggaknya kalian itu calon-calon pemimpin itu dites urin, ya kan? Kok yang namanya Agus Gumilar ini bilang saya yang panik, Anda kali yang panik. Itu dari tahu ya, maling teriak maling. Ya kan, panik teriak panik, itu begitu bro pelakunya. Memang begitu. Cuman lo doang lo yang nggak setuju bilang panik-panik, ya kan? Cuman lo doang dari hampir 3.000 penonton loh. Ya. Itu ya Agus Gumilar, siapa tadi? Iya. Agus Gilar, ya kan? Agus Gilar. Kenapa Anda nggak setuju kalau saya bilang yang namanya calon-calon pemimpin daerah sampai tingkat atas itu dites urin semua? Ya kan? Begitu. Kenapa Anda setuju? Kenapa Anda sebut bilang saya panik? Ya kan? Panik, teriak panik Agus Gilar ini. Ini perlu dipertanyakan loh, Agus Gilar itu. Ya. Perlu dipertanyakan. Ya kan, ada komenan dia juga mengenai tadi ya suruh ulama dan kiai katanya yang tes mereka itu. Ya, belum tentu kiai itu bersih. Contoh satu, ada orang yang teriak-teriak suruh nangkap Ahok kala itu, nggak taunya dia kan kalau dilihat penampilannya nggak salah-salahnya seperti kiai. Pakai sorban warna hijau, pakai kopiah, pakai kostum ala Arab, ya kan? Itu pakai jubah, ya kan? Itu memiliki yang namanya pabrik ekstasi, ya, pabrik ekstasi itu udah keluar belum dari penjara? Jangan-jangan dikasih remisi. Nah, mengingat kembali, ya, kasus ini ada seorang anak raja kecanduan narkoba, ya kan? Geger. Kalau zaman SBY dulu ada yang namanya Corby. Corby ya membawa yang namanya sabu-sabu itu berapa, 35 kilo ya. Waktu itu lebih, ya kan? Lolos dari Indonesia, nggak didormati. Malah nyenggol-nyenggol anak-anaknya SBY yang dulu banyak tatonya, yang udah dioperasi di Jepang. Dihilangin tatonya tuh dulu. Sekarang kan mana berani dia kalau pakai lengan pendek kan? Selalu pengantar panjang sekarang. Nah, nyenggol-nyenggol lah itu Corby itu dulu. Ya. Bolo-bodogol ya dulu ya di zaman SBY itu bandar besar loh. Narkoba itu ya jenis sabu-sabu itu dibawa sama yang namanya Corby dari Australia. Ya kan? Nah, gitu bro. Ada tukar tambah yang namanya hukum di Indonesia. Bebas loh dari negara kita, nggak dihukum mati. Tapi ada seorang perempuan yang dari Medan bawa 3 kilogram hukuman mati yang diterima. Itu bro.
Itu yang heran saya waktu itu ya. Heran kali saya. Iya, ya tukar guling ternyata. Ya denger ya Agus Gilar. Ya denger ya. Cuman kamu yang nggak setuju loh di Indonesia ini. Kalau saya bilangin tes urin calon pemimpin itu. Ya kan? Gitu. Ya dah? Nah, masih ingat kembali zamannya SBY masih jadi pemimpin, yang namanya Corby nyenggol-nyenggol anak pemimpin waktu itu diabaikan karena tidak spiral sekarang. Pada saat Corby itu disidang, dia melirik-lirik dan menyebut nama seseorang. Ya dulu nama anak seseorang itu punya tato banyak. Terus dioperasi itu dihilangkan tatonya di yang namanya Jepang. Waktu itu berbarengan ibunya ke rumah sakit waktu itu. Itu. Ada yang tahu nggak? Ya, gitu bro. Ya gitu. Memang soal-soal narkoba ini ya jangan terlalu percaya sama anak-anak orang-orang pejabat, ya. Ya, ada tukar guling yang namanya kasus Corby sama yang namanya itu boleh bongkar lagi itu kalian. Karena itu kasusnya udah lama, tapi saya nggak akan hilang. Nggak hilang loh dari saya. Kasus Corby itu. Ada yang panik bro. Ya harus tes wajib lah. Ya diwajibkan ini ya calon-calon, mau dia wakil daerah maupun menengah ke atas. Ya caleg-caleg DPRI 1 kayak DPRD kayak ya. Pagi-pagi sudah jajannya jajan perempuan. Cikal siapa tadi akunnya? Siapa tadi akunnya? Mana tadi? Cikal bakal. Bandung selalu mendukung. Bandung, terutama orang-orang Bandung yang sering sharing sama kita ya. Nah, terus di Bandung kemarin ada yang DM saya, ya, bilang sosokan lunjing katanya ya, bilang apa namanya pekerja asing ada di Bandung. Tolol sekali tuh orang ya. Cobalah sekali-kali main tuh ke Cimahi Selatan, saya bilang, duduk di depan Hotel Palore itu setiap hari ada 2 bus jemput yang namanya pekerja asing. Pekerja asing itu gajinya sehari 4 jutaan. Jangan lupa loh. Hampir mencapai 4 juta kurang lebih sehari loh. Uang makannya, uang kesehatannya itu. Belum mereka ini ada tips. Ya tips lain itu. Keren kali, makanya Indonesia pekerja-pekerja kita dikirim ke luar negeri, dibangga-banggain. Ya begitu bro. Lah Ibu Widya kok tahu semua ya, bergaul makanya ya, ini baru nenek gaul, bukannya yang akun junggol tadi cacok bilang gaul. Kalau yang mau gaul ya jangan tanggung-tanggung, tapi jaga kesehatan ya. Tidak pernah merokok, tidak pernah alkohol, tidak pernah saya apalagi nyentuh narkoba, nggak pernah. Pejabat pun ada. Tuh teman saya lama ya, waktu dia mencalonkan diri di Bekasi pada waktu itu salah satunya teman lama saya itu Luki Hakim. Itu Luki Hakim tuh tahu loh. Lah mungkin dia karena kita udah tua, udah lama aja, dia lupa ingat. Masih banyak loh saya foto-fotonya saya sama Luki Hakim. Dulu ada Didi Mizwar dulu, baru ada Oneng mendaftar ke yang namanya Bandung waktu itu ya. Nah, makanya Widya aku tahu semua. Bergaul itu jangan tanggung-tanggung bro, ya. Ya. Ya begitu, nggak usah gimana sih. Soal makan aja susah, jangan begitu. Ya, nggak boleh, ucapan itu adalah doa. Ya, nanti
Pas malaikat ini orang mengeluhnya selalu begini, mengeluhnya selalu gini, diiniin nama, dicatat loh sama malaikat. Ya. Kalau ngomong susah ya kan, itu dicatat nantinya. Nah dulu masih ingat nggak ada orang demo ya, ada orang demo. Ya Allah, ya susahkan hidupnya, masih ingat nggak? Ya, semoga disusahkan hidupnya. Ya terus susah setiap hari, ya ditinggal lari bininya, ya kan? Itu ada salah satu ya doa itu ya. Semoga diberi penyakit yang nggak ada obatnya, ya kan? Semoga dipecat dari pekerjaannya, itu kan? Ada kan? Itu salah satunya, semuanya ada yang terkabul loh. Ya, kalau susah jangan nyarahin orang lain, ucapan kalian. Makan nggak makan, istilahnya ya, walaupun sesederhana itu syukuri. Alhamdulillah masih dikasih nikmat Allah, walaupun hanya segitu. Besok insya Allah ditambah. Widya walaupun dicurangi banyak orang, merasa miskin nggak pernah Widya. Allah selalu turunkan yang terbaik lagi. Allah selalu menggantinya puluhan kali lipat, bro. Nah, gitu. Ya, jangan pernah ya. Saya punya aset itu diam ya. Saya belinya diam tanpa ada orang yang tahu. Punya aset saya itu ya, saya diam. Dilihat orang, silakan mau orang bilang saya miskin nggak punya apa-apa. Toh mereka merebut ini, itu hanya sementara. Harta itu titipan Allah. Harta itu titipan Allah. Allah memiskinkan saya enggak pernah. Contohnya ya, boleh kalian lihat YouTube. Selalu begini aja tambah gemoy Widya kan. Nah itu bro. Iya. Nah mana tadi akun cikal tadi ya. Ya kita kembali lagi ke tema. Ada anak raja ya, kecanduan narkoba. Ya. Ada orang yang penasaran, nitip ini loh, nitip nomor telepon segala dia di lewat TikTok. Ya kan? Dari dulu pengen banget tahu banget gitu. Apa tahu aja. Ya. Walaupun kita ya, yang namanya perputaran roda, orang menghalalkan segala cara ya. Ada orang mau kaya tapi dia menipu banyak orang. Akan kaya enggak? Waktu tidak bisa dilawan. Allah menciptakan waktu. Waktu itu nggak pernah tertukar loh. Allah menciptakan waktu. Waktu itu berjalan dengan sendirinya. Apa yang kalian perbuat itulah yang akan kalian tuai dengan seiringnya waktu. Ingat, waktu tidak akan pernah salah. Allah menciptakan waktu itu. Ingat loh ya. Kalian itu melawan waktu, bukan melawan orang yang suka bicara. Bukan, saya itu kenyataan. Ya. Kalian itu akan berperang dengan waktu. Seenak-enak kamu beberapa tahun akan melawan waktu. Contoh pemimpin kita, ya kan? Oh sok lugu, sok ini, ya kan? Tapi kalau memang hatinya nggak bersih, seiring jalan waktu akan ketahuan siapa dia. Jangan lupa, waktu yang akan melawannya. Bukan manusia itu sendiri, waktu yang akan memberitahunya, melawannya, semuanya. Waktu yang akan memperlihatkan. Nah begitu juga ada orang yang komen, apa kabar Peggy Cianjur, ya kan? Ingat, waktu yang akan menunjukkan. Ya, waktulah yang akan menunjukkannya. Gak ada yang bisa mengalahkan waktu. Allah menciptakan waktu itu, gak akan bisa mengalahkannya. Ingat, karma itu berjalan dengan sendirinya seiring jalan dengan waktu. Ya. Apalagi Sopoleh, acara apa ini? Nah, acara ini YouTube membahas tentang ada seorang anak raja kecanduan narkoba. Katanya keluar negeri tapi rehabilitas ternyata. Ya,
Kita taunya kenapa? Pas ada pendaftaran KPU yang namanya calon gubernur di Jawa Timur. Ya, itu. Ingat bro, anak raja loh kecanduan yang namanya narkoba. Wajar aja yang namanya Rudiana itu dilindungi, ya. Ente minal Palestin, la, ana minal Indonesia, no Palestin. Faham alaika? Ana minal Indonesia, not minal Palestina. Oke? Nah, Setio Aji. Nah, ini orang nggak percaya, ya. Kemarin ya baru ada orang ya, setelah ada yang namanya terbongkar yang namanya kasus Blok Medan ya, Blok Medan, nggak tahu apa kabar ini Blok Medan ya. Ana Kuwait, oh naam ya, minal Kuwait ahlan wa sahlan. Ya, nah begitu bro ya. Kenapa? Lah itu salah satu ada anak raja kecanduan yang namanya narkoba. Wajar lah Rudiana itu dilindungi. Makanya saya